Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di video kali ini kami akan membahas mengenai anggaran investasi. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada Andini dan saya Persianindita Putri Ayu. Definisi anggaran investasi. Jadi, pengertian anggaran investasi itu adalah rencana perusahaan di dalam suatu periode tertentu untuk membeli sejumlah barang yang akan digunakan di dalam proses produktif perusahaan dalam jangka panjang. Jadi suatu perusahaan ketika ingin menghasilkan produk atau jasa, tentu mereka membutuhkan alat-alat, mesin, atau barang-barang yang dapat mendukung produksinya. Nah, proses pembelian barang-barang tersebut lah yang disebut sebagai investasi. Investasi memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu dana yang dikeluarkan akan terikat untuk jangka panjang. Berbeda dengan anggaran operasional, yang mana jika perusahaan mampu menjual suatu barang, maka hasilnya akan langsung dapat. Sedangkan dana investasi ini akan kembali dalam jangka waktu yang cukup panjang. Selanjutnya yaitu investasi memerlukan dana yang cukup besar. Untuk melakukan suatu investasi, perusahaan harus mengeluarkan dana yang cukup besar karena memang investasi ini memiliki dampak di jangka panjang. Lalu yang ketiga itu investasi yang dilakukan menyangkut harapan terhadap penjualan. Suatu perusahaan tidak akan melakukan sebuah investasi tanpa alasan-alasan tertentu. Apapun alasan spesifiknya, secara umum perusahaan melakukan investasi tentu karena adanya harapan untuk meningkatkan pendapatannya. Dan yang terakhir itu kesalahan dalam pengambilan keputusan investasi akan berakibat jangka panjang. Dengan dana yang dikeluarkan cukup besar untuk melakukan investasi, tentu dampak-dampak yang ditimbulkan juga panjang atau besar. Oleh sebab itu, sebelum melakukan investasi, suatu perusahaan harus melakukan pertimbangan-pertimbangan tertentu agar dapat menghindari dampak-dampak negatif dan dapat mengantisipasinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andini. Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dan akan membahas mengenai jenis-jenis investasi. Di sini dapat kita lihat bersama bahwa terdapat 3 jenis-jenis investasi. Yang pertama itu ada investasi penggantian. Investasi ini merupakan investasi penggantian aset yang sudah usang dan harus diganti dengan aset baru. Misalnya, mengganti mesin lama dengan mesin baru yang lebih canggih. Terus jenis-jenis yang kedua yaitu investasi penambahan kapasitas investasi. Investasi ini sering juga bersifat seperti investasi penggantian. Sama halnya mengganti mesin yang sudah tua dengan mesin baru yang kapasitasnya lebih besar dan lebih efisien. Selanjutnya yang terakhir yaitu investasi penambahan jenis produk baru. Investasi ini untuk menghasilkan produk baru dengan tidak meninggalkan produk yang telah diproduksi sebelumnya. Kemudian disusul dengan pengadaan peralatan produksi yang baru juga. Selanjutnya, next. Selanjutnya materi menilai kelayakan investasi. Secara umum terdapat 2 hal yang perlu dipertimbangkan pada saat membuat anggaran investasi, yaitu yang pertama, jumlah kas keluar bersih. Jumlah kas keluar bersih tersebut merupakan jumlah bersih investasi. Arus kas keluar diperlukan untuk memastikan bahwa bisnis memiliki kas yang cukup guna memastikan bahwa bisnis tetap berjalan. Yang kedua, aliran kas masuk bersih tahunan, yaitu kas masuk yang berasal dari investasi baru tersebut, atau yang biasa disebut profits. Profits adalah keuntungan bersih sesudah pajak ditambah dengan biaya penyusutan. Selanjutnya akan dipaparkan kembali oleh teman saya, Prisianita. Dalam melakukan investasi, ada beberapa metode penilaian kelayakan investasi. Yang pertama itu ada metode payback period. Nah, metode payback period ini merupakan periode pembayaran kembali investasi. Metode penilaian kelayakan investasi menggunakan panjangnya waktu yang diperlukan agar
dana yang diperlukan untuk suatu investasi dapat diperoleh kembali. Jadi metode ini kita dapat mengetahui seberapa lama kita dapat mengembalikan uang yang telah kita keluarkan untuk melakukan investasi. Nah, payback period ini memiliki rumus yaitu investasi kas bersih dibagi dengan arus kas masuk bersih tahunan. Di sini ada contoh soal di mana PT Mentari Dunia merencanakan investasi penggantian mesin lama yang dimiliki perusahaan memiliki dua pilihan mesin baru. Untuk mesin A seharga 1,1 miliar dan mesin tersebut diperkirakan akan memberikan arus kas masuk sebesar 200 juta per tahunnya. Sedangkan mesin B seharga 1,5 miliar dengan penghasilan arus kas masuk sebesar 400 juta per tahun. Sedangkan mesin lama diperkirakan dapat dijual dengan harga 300 juta. Di sini kita bisa masukkan dulu rumus dari periode payback, yaitu investasi kas bersih per arus kas masuk bersih tahunan. Maka di sini pertama-tama kita cari periode payback untuk investasi mesin A. Di sini tertulis 800 juta per 200 juta. Nah, 800 juta ini dihasilkan dari mana? 800 juta ini merupakan hasil pengurangan dari harga mesin A 1,1 miliar dikurang dengan hasil penjualan mesin lama seharga 300 juta. Kenapa dikurangkan dengan hasil penjualan mesin lama? Karena kita ingin mengganti mesin lama. Mesin lama itu bisa dijual dengan harga 300 juta. Artinya untuk membeli mesin A seharga 1,1 miliar, kita hanya perlu menambah 800 juta. Lalu kita bagi dengan 200 juta. 200 juta ini merupakan kas bersih tahunan yang dihasilkan dari mesin A, maka dapatlah hasil 4 tahun. Artinya, dari investasi mesin A, kita dapat mengembalikan dana yang kita keluarkan dalam kurun waktu 4 tahun. Sedangkan untuk mesin B, itu 1,2 miliar dibagi dengan 400 juta. Sama dengan mesin A, 1,2 miliar ini didapat dari harga mesin B seharga 1,5 miliar dikurang dengan hasil penjualan mesin lama 300 juta. Lalu dibagi dengan 400 juta, maka didapatkan hasil 3 tahun. Dari sini terlihat antara mesin A dan mesin B itu waktunya lebih cepat, waktu pengembalian dana lebih cepat jika kita menggunakan mesin B, maka mesin B dinyatakan lebih layak untuk dibeli daripada mesin A. Selanjutnya yaitu ada metode penilaian kelayakan investasi. Nah, atau metode present value, metode penilaian investasi yang menggunakan profit yang didiskontokan atas dasar biaya yang diinginkan sebagai dasar penilaian investasi. Di sini rumusnya yaitu P sama dengan Vn per 1 tambah R dalam kurung pangkat N. P ini merupakan jumlah uang pada awal periode, R sama dengan tingkat bunga, N sama dengan waktu. Waktu ini yaitu yang menyatakan tahun pertama, tahun kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan Vn yaitu jumlah uang pada akhir periode atau masa mendatang. Di sini ada contoh soal di mana pada awal Januari 2009, PT Pelangi Nusa merencanakan pembelian mesin yang penting bagi upaya peningkatan pendapatan perusahaan seharga 2,7 miliar. Atas investasi tersebut, diperkirakan perusahaan akan memperoleh tingkat pengembalian bersih atau profit sebesar 1 miliar selama 4 tahun dengan tingkat bunga bank sebesar 12% per tahun. Nah, seperti rumusnya tadi, untuk mencari nilai atau present value-nya, maka kita menggunakan rumus P tadi, lalu P ini jumlah uang pada awal periode, lalu sama dengan jumlah uang pada akhir periode ini, yang mana jumlahnya itu 1 miliar, kita bagi dengan 1 ditambah 0,12 pangkat 1. Nah, 0,12 ini merupakan bunga yang diterima setiap tahunnya, yaitu 12%. 12 kita bagi dengan 100, maka dapatlah 0,12.
Di sini dibilang pada awal Januari 2009. Berarti 1 tahun sampai akhir Desember 2009 itu 1 tahun. Lalu di sini disebutkan pengembalian profit sebesar 1 miliar selama 4 tahun. Berarti dimulai dari akhir Desember 2009, lalu 4 tahun kemudian yaitu 2009, 2010, 2011, dan 2012. Setiap tahunnya kita hitung masing-masing. Untuk tahun 2009, 1 miliar ini kita bagi dengan dalam kurung 1 tambah 0,12 tutup kurung pangkat 1. Pangkat 1 ini menyatakan bahwa tahun 2009 ini merupakan tahun pertama. Maka dapatlah 892.857.142,9 rupiah. Begitu juga dengan tahun-tahun berikutnya sampai 4 tahun, yaitu tahun 2012, kita hitung satu-satu. Setelah kita dapat hasilnya, setelah 4 tahun itu kita tambah semua dan dapatlah hasilnya yaitu 3.337.349.346,7 rupiah. Setelah kita mendapatkan present value-nya, yaitu 3 miliar lebih itu, kita bandingkan dengan harga mesin yang akan dibeli yaitu 2,7 miliar. Apabila present value yang didapatkan itu lebih tinggi dari harga mesin, maka dinyatakan pembelian mesin tersebut atau investasi tersebut layak dilakukan. Lalu metode penilaian investasi yang ketiga yaitu adalah accounting rate of return. Metode ini menggunakan laba yang dicantumkan di dalam laporan akuntansi sebagai dasar perhitungan dengan membaginya dengan jumlah investasi yang diperlukan. Jadi, di accounting rate of return ini kita hanya menghitung laba bersih plus biaya investasi yang kita keluarkan. Seperti rumus yang tertera, yaitu laba bersih plus total investasi. Untuk contoh soal di sini, PT Lintas Potensi merencanakan pembuatan produk baru bagi perusahaannya guna mengadakan produk baru tersebut. Perusahaan merencanakan pembelian mesin yang akan digunakan untuk produksi produk baru. Mesin A seharga 2,5 miliar dan mesin B seharga 3 miliar. Untuk penggunaan mesin A memerlukan bangunan tambahan seharga 900 juta, sedangkan mesin B memerlukan bangunan tambahan seharga 600 juta. Jika menggunakan mesin A akan menghasilkan laba usaha bersih tahunan senilai 280 juta dan mesin B akan menghasilkan laba usaha bersih tahunan sebesar 360 juta. Di sini kita masukkan rumusnya, yaitu tingkat pengembalian investasi sama dengan laba bersih per total investasi. Untuk mesin A yaitu di sini tertulis 280 juta per 3,4 miliar. 280 juta ini merupakan hasil laba yang dihasilkan oleh mesin A. Sedangkan 3,4 miliar ini merupakan hasil penjumlahan dari harga mesin A senilai 2,5 miliar dan ditambah dengan harga bangunan yang diperlukan dalam pengoperasional mesin A yaitu 900 juta, maka didapatlah hasil 3,4 miliar. Lalu 280 juta ini kita bagi dengan 2,4 miliar sama dengan 8,2%. Begitu juga dengan mesin B. 360 juta ini merupakan laba bersih yang dihasilkan oleh mesin B per tahunnya, dan 3,6 miliar itu merupakan hasil penjumlahan dari harga mesin B seharga 600 juta dan ditambah dengan total 3,6 miliar ini dihasilkan dari harga mesin B senilai 3 miliar dan ditambah dengan harga bangunan yang diperlukan yaitu 600 juta. Setelah dibagi maka dapatlah 10%. Dari sini terlihat bahwa persentase laba mesin B itu lebih tinggi daripada mesin A yaitu 10%. Maka dapat dinyatakan bahwa investasi mesin B lebih layak dibandingkan dengan mesin A. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Andi. Presentasi saya ambil alih kembali. Di sini saya akan membahas tentang sumber dana investasi.
Secara umum, terdapat dua sumber dana yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk membiayai investasi perusahaannya, yaitu yang pertama, ada sumber dana internal. Sumber dana internal sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, modal dari pemilik bisnis. Tidak sedikit pemilik bisnis yang sudah menabung terlebih dahulu sebelum akhirnya mereka membangun bisnis sendiri. Sumber dana ini sama sekali tidak membebani perusahaan karena tidak ada beban bunga sama sekali. Yang kedua, laba ditahan. Laba ditahan didapat dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Laba bisa digunakan seluruhnya atau sebagian saja untuk diinvestasikan kembali ke perusahaan. Sumber dana ini tidak dikenakan beban bunga dan tidak perlu dilakukan pembayaran dividen. Selanjutnya yang ketiga, yang terakhir, yaitu sumber dana internal perusahaan. Yang terakhir adalah cadangan-cadangan lainnya seperti menjual aset perusahaan. Biasanya hal ini dilakukan jika aset tersebut sudah tidak lagi dibutuhkan perusahaan. Bisa juga terjadi saat perusahaan sedang membutuhkan tambahan dana dalam waktu singkat. Contoh aset yang bisa dijual adalah mesin, peralatan, dan juga stok bahan yang berlebih. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber dana eksternal. Yang pertama, pinjaman bank atau kredit bank. Pinjaman bank adalah sumber dana eksternal yang bisa digunakan perusahaan. Pinjaman bank diajukan atas nama pribadi pemilik perusahaan atau atas nama perusahaan. Pinjaman dari bank tentunya dikenakan bunga dan harus dibayar sesuai jangka waktu yang sudah ditentukan. Biasanya berlangsung selama beberapa tahun. Selanjutnya yang kedua yaitu obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Yang terakhir yaitu leasing. Leasing itu artinya menyewa, merupakan kegiatan penyediaan barang-barang modal untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu. Bentuk leasing yang paling umum ditemukan adalah pembiayaan untuk pembelian misalnya sepeda motor dan mobil yang bekerja sama dengan dealer. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok anggaran investasi pamit undur diri. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.